17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Setiap hari kita menyapa banyak orang. Apa kabar? Katanya. Tapi, kapan terakhir kali kita menanyakan hal yang sama pada diri sendiri? Bukan sekedar kabar badan, tapi apa kabar jiwamu hari ini? Di balik senyum yang kita tampilkan, seringkali tersembunyi kelelahan yang tak terlihat. Dan di balik rutinitas yang sibuk, ada jiwa-jiwa yang sedang berjuang dalam diam. Faktanya, 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi banyak dari mereka yang memilih diam, takut dianggap lemah, atau bahkan tanda kutip gila. Lantas, apa kabar jiwa kita sebenarnya? Sayangnya, masih banyak yang takut untuk bicara. Karena apa? Karena stigma, karena takut untuk dihakimi, karena kata-kata seperti kurang ibadah, atau kamu itu cuma manja, atau bisa juga kamu tuh terlalu sensitif. Padahal, gangguan mental itu bukan tanda kelemahan, tapi ia seperti luka. Hanya saja, ia tidak berdarah. Dan luka itu tetap sakit. Bisa juga masalah lainnya tentang akses bantuan profesional yang masih terbatas. Lalu juga biaya yang tinggi, jarak yang jauh, atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, kita perlu bicara. Kalau dari aku sendiri sih kadang mereka tuh kan sibuk ya, mahasiswa tuh sibuk, banyak tugas, jadinya mereka kayak kurang buat memperhatikan diri sendiri. Lebih lagi tuh biasanya mahasiswa tuh kayak ada yang mungkin nggak bisa cerita masalahnya, mungkin belum siap, ataupun juga kayak nggak punya teman cerita, jadi mereka kayak mendam diri sendiri tuh lebih baik gitu loh. Seharusnya kan nggak semua masalah tuh harus kita pendam sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, dari pengalaman aku ya, mungkin itu sulit tidur. Sebenarnya, aku tuh sebenarnya pengen cuman bergadang aja, tapi itu tuh adalah sinyal kalau sebenarnya aku tuh sulit tidur. Mulai nggak fokus, mulai kepikiran yang lain, mulai merasa bahwa tidur itu bisa mengurangi waktu aku belajar, kayak gitu. Selain itu, mungkin kehilangan nafsu makan ya. Nafsu makanku sebelumnya itu benar-benar tinggi banget, tapi begitu aku udah mikirin skripsi, jadi kayak, aduh kayaknya kalau aku makan buang-buang waktu deh, kayaknya mending aku terusin aja dan aku baru makan setelah skripsian. Nah, terus mungkin kamar berantakan itu juga menurutku menjadi sinyal kayak sebenarnya tubuh kita ini udah nggak baik-baik aja, tapi kita anggap itu normal karena ya tekanan yang ada. Menurutku sih kayak gitu. Kalau dari aku tuh mungkin jangan menyamakan diri kita sama orang lain ya. Jadi kayak setiap orang tuh punya standarnya masing-masing, setiap orang tuh pasti punya batas-batasnya mereka sendiri. Jadi kayak apa yang kita bisa tuh nggak mungkin orang lain bisa, dan orang lain bisa tuh nggak harus kita yang bisa juga gitu loh. Jadi jangan nyamain standar kita buat orang lain. Jadi mungkin itu sih. Menurutku penting banget. Sekedar baterai HP yang nggak kita cek aja bisa tiba-tiba mati sendiri, apalagi energi kita. Nah, menurutku dengan cara ngecek ke diri sendiri itu kita tuh bisa lebih mengenali perasaan diri sendiri. Jadi kita tahu nih kapan kita butuh bantuan, kapan kita harus cerita ke teman, kapan kita harus konsultasi ke orang tua. Bahkan kita bisa tahu dan dari self diagnose gitu untuk mendaftarkan diri kita ke bantuan yang lebih profesional. Contohnya adalah psikolog dan juga psikiater. Maka dari itu perlu nih kita cek kesehatan mental bagi diri kita sendiri. Kalau dari aku mungkin jangan apa-apa tuh dipendam sendiri. Kita juga perlu cerita. Siap nggak siap ya kita cari waktu yang oke lah gitu buat cerita ke orang, teman terdekat bisa, orang tua bisa. Kalau misalnya nggak memungkinkan, di fakultas kita sendiri, Fakultas Kedokteran Gigi itu ada kok tempat buat pengaduan. Kalau misalnya kamu merasa keberatan dengan akademik ataupun ada masalah-masalah lainnya, bisa kok kamu aduin juga, bisa ke dosen kayak DPA kita gitu. Dan juga di fakultas tuh biasa juga udah ada tulisan ya kayak banner tempat pengaduan psikologi juga. Mungkin kita juga bisa ngadu ke sana, cerita gitu. Dari aku sendiri kalau ditanya menumbuhkan empati, aku kalau misalnya ada orang yang naik ke aku gimana sih cara berempati gitu kan, aku akan ngasih tau mereka prinsip dasar aja sih kalau semua orang itu berbeda gitu loh, semua orang berbeda dan kayak kita nggak punya hak dan maksudnya kayak kita nggak punya suatu hal yang wajib banget gitu loh untuk menghakimi orang lain atau malah kayak memberi stigma ke orang lain, padahal seharusnya kita paham gitu loh kalau semua orang itu beda. Mungkin ada orang yang kayak dia maaf banget kakinya nggak ada, atau mungkin dia
secara psikologisnya kurang, secara mentalnya kurang, bahkan secara otaknya mungkin ada yang bermasalah di otaknya, atau mungkin ideologinya dia bukan sama kayak ideologi kita, misalkan kita agama Islam, dia agama Hindu atau agama apa gitu. Kayak menurut aku ya itu semua itu adalah menunjukkan kalau manusia itu benar-benar berbeda gitu loh, dan kayak perbedaan itu pasti ada, dan sudah sewajarnya kita berempati dan menerima mereka seperti itu. Ketika seseorang dicap lemah, tidak waras atau bahkan memalukan, maka yang hilang bukan hanya harga dirinya, tapi juga keberaniannya untuk mencari bantuan. Stigma bisa menjauhkan seseorang dari keluarganya sendiri. Tak sedikit keluarga yang mulai menjaga jarak karena takut pandangan tetangga, takut dianggap gagal, dan takut merasa malu. Akibatnya, rasa terasing tumbuh, rendah diri perlahan menguasai, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah diam dan kesunyian yang menyiksa. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya menyerah karena merasa tak ada satupun tempat yang aman untuk pulang, bahkan dalam pikirannya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, stigma bisa menuntut seseorang pada pilihan yang paling gelap, keinginan untuk mengakhiri segalanya. Di sini kesehatan mental itu memang adalah suatu hal yang sangat penting ya. Itu bukan hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen dan tenaga pendidikan ataupun sivitas akademika lainnya. Nah, untuk kedokteran gigi itu sendiri, mahasiswa memang sangat penting dalam menjaga kesehatan mentalnya. Baik dalam menjalani kegiatan sehari-hari, untuk menjalani kegiatan sosialnya, terutama kegiatan akademiknya ataupun non-akademiknya, itu juga membutuhkan kesehatan mental yang baik tentunya. Yang pertama mungkin dari faktor lingkungan ya. Tadi sangat berpengaruh sekali, lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, baik itu kesehatan mental ya si mahasiswa itu sendiri ataupun teman-temannya bahkan, dan juga dosennya itu juga bisa berpengaruh. Nah, selain itu di kehidupan lingkungan ini yang sangat berpengaruh itu juga mungkin yang sangat berpengaruh adalah teman ya. Tentunya kita harus mencari teman-teman yang dia jangan toksik ya, yang red flag itu terus dihindari, jadi green flag yang kita cari. Kemudian keluarga, support keluarga itu juga sangat penting bagi kesehatan mental, karena inti utama kita, bukan inti ya, lebih ke arah dasar pertama kita mental kita bentuk itu dari keluarga yang pertama. Bila mana memang keluarganya itu toksik, maka yang selalu di-remind oleh si mahasiswa ini adalah kenegatifan dari keluarganya, dan itu terbawa dalam lingkungan sosialnya bentuknya. Nah, ekonomi itu juga sangat berpengaruh saat ini dengan tingkatan UKT yang cukup tinggi. Kemudian itu sangat juga bisa mempengaruhi proses pendidikan dari mahasiswa itu sendiri, karena memang bila mana dari awal juga keuangan itu tersendat, maka perjalanan untuk menjalani kegiatan akademik itu juga mungkin terganggu, bahkan kehidupan sehari-hari juga terganggu ya, terutama seperti makan, transportasi, dan lain-lain itu juga terganggu. Dosen ataupun tenaga pendidikan lainnya itu juga sangat berpengaruh ya, dimana selain pengajar-pengajar ataupun lingkungan kepengajaran sivitas akademika lainnya ini, dia sangat menunjang kesehatan mental dari seorang mahasiswa tersebut. Kalau memang nyatanya kurikulum itu sedikit berganti-ganti yang mengganggu proses dari kesehatan mentalnya, berarti pendidikan itu juga sebenarnya punya peran atau andil juga dalam meningkatkan kesehatan mental yang lebih baik, bukan yang lebih buruk ya. Kalau yang kemarin berganti kurikulum, tapi pendidikan itu juga bisa membuat proses kesehatan mental yang lebih positif gitu ya, bukan yang negatif aja. Oke, terkait dengan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan kesehatan mental, ini memang kalau kita bedah secara satu persatu, ini memiliki korelasi dan hubungan di dalam antar sila-sila. Seperti yang kita tahu, misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Maka di sini menunjukkan ketika seseorang berada dalam situasi kondisi permasalahan, termasuk masalah mental, maka dia akan berupaya seharusnya bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, bagaimana dia berhubungan kepada Tuhan. Nah, ini sehingga dalam hal ini Pancasila ya, salah satunya melalui sila satu ini memiliki korelasi maupun relevansi terhadap kesehatan mental. Yang kedua, misalnya dari sisi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mereka di dalam relasi sosial itu bisa menjaga hubungan sesama manusia. Jadi ketika orang yang mungkin memiliki problem terkait dengan kesehatan mental, maka dalam hal ini seharusnya dia juga bisa merefleksikan ya, bagaimana dia hubungan terhadap orang lain, bagaimana dia hubungan terhadap sesama. Nah, ini perlu dikaji lagi. Jadi apakah misalnya ya saya memiliki masalah terhadap kesehatan mental misalnya. Nah, itu perlu bagaimana ya hubungan saya antar sesama manusia. Ketika seseorang sudah bisa memperbaiki hubungan ataupun memiliki hubungan
hubungan yang sehat antar sesama manusia, maka dia akan cenderung lebih peduli ataupun lebih untuk menghindari terkait dengan faktor-faktor yang bisa mendorong pada masalah kesehatan mental. Salah satu contohnya, misalnya ketika seseorang ya dia mengalami problem kesehatan mental, maka dia akan mencoba mencurahkan ataupun dia akan mencari solusi dengan berdiskusi maupun bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini menunjukkan dari nilai kemanusiaan. Selain itu juga mungkin saat ini banyak teman-teman mahasiswa itu juga memiliki hewan peliharaan. Ya, itu kan bagian dari dia menyalurkan ataupun menghilangkan rasa stresnya itu dengan dia bercanda dengan kucing ataupun dia memiliki hewan peliharaan yang lain. Nah, ini kan bisa bagian dari untuk mengurangi tingkat stres yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi saya rasa terkait dengan sila-sila Pancasila ini semuanya memiliki korelasi dan hubungan. Bagaimana misalnya ketika dari sila ketiga itu untuk menjaga rasa persatuan. Nah, ketika seseorang sudah bisa memahami nilai persatuan, maka dia akan, ya saya akan sadar ya, saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan suatu perpecahan maupun konflik yang ada di misalnya lingkungan keluarga, tapi saya akan berusaha membangun harmoni di dalam diri saya melalui cara-cara yang saya bisa lakukan. Terkait dengan peran Pancasila dalam upaya memperkuat kesehatan mental ini, saya rasa ini sangat berperan juga. Sebenarnya untuk kesehatan mental itu tidak hanya dari nilai-nilai Pancasila, tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa hubungan antar sila-sila maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagaimana bisa membentuk karakter seseorang. Ketika seseorang tersebut sudah bisa mengimplementasikan nilai-nilai sila Pancasila, maka secara tidak langsung akan membentuk perilaku-perilaku karakter yang sesuai dengan harapan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita untuk saling memperlakukan dengan adil dan beradab, termasuk kepada mereka yang sedang berjuang menghadapi depresi, kecemasan, atau trauma. Kita harus belajar untuk melihat, bukan menghakimi. Persatuan Indonesia tak hanya berarti menyatukan wilayah dan budaya, tapi juga menyatukan empati, bahwa setiap jiwa, setiap warga adalah bagian penting dari bangsa ini. Tak boleh ada yang dibiarkan tertinggal sendirian dalam sunyi. Kita diajak untuk menjadi bangsa yang mendengar, bukan menghakimi, mengedepankan kebijaksanaan dalam menanggapi isu kesehatan mental, termasuk dalam kebijakan, pendidikan, dan layanan publik. Kesehatan mental adalah hak semua orang, bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota besar atau punya akses, tapi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menjaga jiwa bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk keberanian, dan melalui nilai-nilai Pancasila, kita bisa membangun bangsa yang tidak hanya sehat secara jasmani, tapi juga waras secara rohani. Merawat jiwa itu penting dan bukan sesuatu yang egois. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, istirahat yang cukup, bernafas dengan tenang, tulis apa yang kamu rasakan. Kurangkan membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial. Dan kalau perlu, jangan ragu untuk minta tolong. Kita juga bisa menjadi tempat yang aman, dan kadang seseorang hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Kita tidak harus menjadi penyelamat, tapi kita bisa menjadi teman.